Battery 40%. Connected to JC. Halo. Connected to Selamat Anthony's MacBook Pro. malam semua. Hai, halo. Halo. Tips olahraga di rumah aja. Tips olahraga di rumah tuh banyak sih sebenarnya. Contohnya apa ya? Kalau di rumah kalian yang bertingkat, misalnya bisa naik turun tangga. Terus kalau misalnya rumah kalian tidak bertingkat, mungkin bisa latihan apa ya? Sit up, push up, terus yoga gitu. Mungkin di YouTube kan juga banyak tuh. Itu juga bisa bantu olahraga di rumah. Hari ini live, nggak tahu nih sampai jam berapa, mungkin nggak lama sih. Mungkin paling lama jam 9 atau 9 kurang lah, nggak terlalu lama. Latihan di lapangan enggak dong, nggak ditutup. Kan kita dalam satu lokasi di Cipayung ini kita di lockdown, tapi dalam arti lockdown tuh kita nggak boleh keluar dari satu lingkungan asrama. Kan di sini bukan cuman, maksudnya nggak, lapangannya tuh nggak berbeda dari tempat di Platnas Cipayungnya ini, jadi tetap jadi satu, jadi tetap masih bisa latihan juga. Gimana kalau ngadepin netizen yang nggak lihat kamu berjuang bisa-bisa? Ya nggak perlu dihadepin sih. Justru yang perlu dihadepin ya apa yang harus kita majuin aja sih. Itu aja sih paling. Sama jangan terlalu jangan terlalu fokus sama orang lain sih kalau aku sih bilang. Jadi tetap fokus sama apa yang kita mau jalanin itu sih. T-shirt satu nusa mana yang Kak paling suka? Ini paling suka karena aku ya sedikit bantu buat rancangnya. Generation of Youth. Next, tenang. Aku ada mau buat campaign lagi. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih banyak
Buat teman-teman semua, kemarin maaf baru bisa update hari ini soal yang bangun sumber mata air di NTT itu. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah berdonasi. Terima kasih juga atas partisipasi kalian, karena nggak penting nominalnya besar atau kecil, tapi dampaknya buat mereka itu adalah sangat-sangat sangat berarti banget. Jadi terima kasih banyak, dan buat next campaign-nya ditunggu besok. Oke? Oh iya, sama tadi juga kita anak-anak di Cipayung ini, baik yang atlet putra, atlet putri juga tadi kita sama-sama membuat mungkin kelihatannya nggak besar, dan mungkin juga satu paketnya juga nggak mahal, tapi kita effort buat ini sendiri bareng-bareng sama-sama tim, dan kita buat hand sanitizer beli sih, tapi yang kita buat tadi disinfektan kita beli. Terus kita juga nanti punya masker juga, 2 masker. Jadi rencana paketannya itu kita mau bagiin ke teman-teman atau para kepala rumah tangga yang di masa seperti ini, tapi mereka tetap tetap harus bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah. Mungkin kasih sedikit buat melindungi dirinya dari virus-virus yang lagi marak di Indonesia ini. Kok gelap ya? Kayaknya lampunya jangan pakai ini deh. Nanti tenang, besok ada linknya, kalian bisa berdonasi bareng-bareng, dan saya juga harap banyak orang yang bantu, banyak juga orang yang lebih lebih merasa diberkati lagi sama apa yang kita lakuin. Apa ya? Kita coba ini kali ya. Coba kita live with who ya? Kita cari. Kita coba lihat yang mana ya? Waduh, bingung yang mana ya? Go live with yang mana aja lah ya. Coba coba ini. Mana? Waiting. Halo. Halo, Hai, siapa namanya? seneng banget masa. Gak nyangka. Random aja tadi dipilih. Gimana, stay at home? Atau masih tetap kerja? Iya, Atau belum masih. kerja jangan-jangan? Aku stay at home. Belum kerja. Lagi Udah kuliah. kerja atau masih sekolah? Oh, kuliah. Kuliah di? Kuliah.
FK Unpad. Unpad. Iya, Unpad tuh di Bandung ya kalau nggak Bandung, salah ya? Bandung. 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 Oh, Waktu itu aku di pernah nonton Bandung. Kak Berarti Jojo sekarang di waktu main di Bandung. Bandung. Enggak. Pernah. Waktu itu sempat nginep di dekat Unpad deh Enggak. kayaknya. Unpad apa? Serius? Apa ya? Kayaknya ini deh. Unpar nggak sih Pak Kayangan? Oh, Unpar ya? Iya. Yang apa sih hotel? Aduh, yang pas liga itu hotelnya apa ya? Yang Lupa di kok. Dago atas kan? Iya, Dago Atas. Unpar. Aku Unpad. Unpar. Oke. Terus berarti selama ini stay at home. Kuliah online. Kuliah online. Oke. Tapi tetap jalan terus kuliahnya setiap hari. Tetap. Tetap jalan. Lagi sama siapa di rumah? Kak Jojo juga latihan tetap jalan. Latihan tetap jalan. Tapi intensitasnya dikurangin karena menurut anjuran dokter katanya sih nggak boleh latihan yang capek. Terus juga sebisa mungkin hindari body contact sama yang lain juga, walaupun sama teman tapi tetap hindari body contact dulu, itu yang paling penting. Biar nggak gampang drop juga kan kalau latihannya capek. Jadi yang penting jaga kondisi, jaga kesehatannya, tetap jalan aja sih itu. Mantap. Oke deh, Bingung mau berarti nanya sukses terus ya buat kuliahnya. Terima kasih Kak. Sukses juga buat Oke, sama-sama, kerja semangat dong terus ya. jadinya. Semangat juga Ya. buat bantu orang-orang di sekitarnya. Thank you. Dadah Kak. Kok mati lagunya ya? Sebentar ya. Ginting gimana ya? Ginting ada di luar kayaknya. Bukan di luar, maksudnya ada di lorong situ, mungkin di ruang tamu. Misa dong, tetap misa online. Sabtu Minggu gitu tetap misa online. Oh ya, kemarin katanya ada juga yang nanyain ini ya giveaway, katanya Kak giveaway baju dong. Ada mau kepikiran sih giveaway baju, tapi nah ini ada syaratnya. Jadi Satu Nusa itu mau galang dana, jadi jatuhnya sih seperti lelang sih. Jadi nanti baju Satu Nusa kalau kalian beli yang bisa lelang dengan apa yang tertinggi lelangnya itu bisa dapetin giveaway, yaitu baju tanding aku. Terus juga nanti di baju Satu Nusanya ada tangan aku juga. Nah buat selengkapnya mungkin kalian bisa pantengin terus IG-nya Satu Nusa juga biar nggak ketinggalan untuk ngikutin lelangnya. Dan lelangnya itu 100% dari harga yang kalian beli itu akan disumbangkan buat COVID-19. Gitu. Jadi jangan lupa buat kalian ikutin terus. Kayaknya besok atau Jumat kayaknya mau di share di Satu Nusa. Pokoknya kalian tungguin aja di IG-nya Satu Nusa. Hati dilelang jangan dong, bahaya. Nggak boleh. Nggak boleh itu. Tadi habis baca berita tentang COVID-19. Seneng ngeliat berita dari salah satu, ada berita yang kabarnya tuh positif gitu loh. Contohnya tadi bilang ngabarin tentang udah berapa orang yang
sembuh dari setelah dia terpapar penyakit COVID-19 itu. Nah, itu juga yang kayak aku pengen lihat dari kayak media-media Indonesia mungkin yang di blow up-nya tuh yang positif gitu. Jangan sampai yang diberitain yang yang terpapar virus corona nambah lagi. Nanti ini ada bertambah lagi yang meninggal karena COVID-19 apa segala macam. Nah, itu takutnya Takutnya tuh bisa jadi doktrin secara nggak langsung buat yang nonton gitu loh. Jadi apa-apa takut. Bawaannya itu jadi berasa padahal cuman mungkin badannya nggak enak sedikit tapi pikirannya jadi takut malah bener-bener bisa masuk. Nah, itu tuh yang saya rasa ya mungkin para media-media juga tolong dibantu dengan pemberitaan yang banyak hal-hal positif yang bisa diberitain gitu. Biar bisa bantu juga kita semua. Jadi jangan berpikir COVID ini nih mematikan banget itu. Sebenarnya kalau aku Connected to Anthony's MacBook Pro. yang aku pikir tuh J. eh, Sinisuka. iPad. Sinisuka. OPPORE. John 8 and 2. JC. yang aku pikir tuh sebenarnya Connected to nggak JC. berbahaya gitu. Cuman emang penyebaran itu cepat banget. Yang perlu kita waspadai itu sebenarnya imun di dalam tubuh kita. Yaitu yang kayak kemarin aku bilang juga, sering olahraga, makannya dijaga, istirahatnya juga dijaga. Itu yang paling yang menurut aku sih paling penting. Kadang kayak mamaku juga mikir kayak misalnya dia baca berita, Indonesia nambah ini lagi dan di Jakarta makin banyak lagi. Nah, itu yang buatnya kayak jadi takut gitu loh. Berasa nggak enak sedikit, pikiran tuh jadi keganggu apa segala macam. Nah, itu yang ya kalau bisa media-media yang di Indonesia tuh tolong bantu lah supaya yang di blow up tuh yang positif gitu loh. Jadi kita semua juga berpikir bahwa COVID-19 ini kita bisa lawan gitu. Kayak gitu. Dan tadi ngeliat beritanya top sih. Buat salah satu berita yang ngabarin tentang udah berapa orang yang sembuh dari COVID-19. Itu. Bahasin komen. Hai. Main gitar. Lagi males main gitar nih. Nah, betul, sama yang penting tuh rajin cuci tangan karena kan kita nggak pernah tahu kuman atau virus tuh nempel di mana, kita nggak pernah tahu. Jadi harus sering cuci tangan juga, terus juga jangan nyentuh mata atau apa. Kalau kita dijaga dan masih kena, ya mungkin emang ya diizinin terjadi itu sama kita. Tapi pastilah kalau kita dijaga pasti kemungkinan untuk kenanya nggak sebesar kalau misalnya kita nggak jaga gitu. Iya nih lagu kok nggak bisa ya diputer ya. Sebentar ya. Bentar, aku nggak bisa sih. Bentar ya. JC. Disconnected. JC. Disconnected. Ready to pair. Connected to JC. Aku biasa kerjasama sama kitabisa.com atau enggak plan internasional Indonesia. Biasanya aku sama mereka kayak gitu. Halo Malaysia, wah ada yang dari Malaysia juga. Semoga sehat selalu juga yang di Malaysia, jaga kesehatan, stay at home juga, dan tetap menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar. Kangen tanding gak kak?
kangen sih sebenarnya. Cuman keadaan kayak gini juga kita nggak bisa maksain juga. Satu dari persiapan kita juga bukan Indonesia doang ya, mungkin dari semuanya tuh pasti apa ya, bakal terganggu persiapannya. Jadi aku rasa sih emang yang terbaik sekarang ya mungkin ditunda dulu. Kak just stay at home hari keberapa Kak? Aku udah bukan stay at home lagi nih, stay di asrama. Dan dari All England kemarin belum pulang sama sekali. Sedih. Jadi sama mama papa ngeliatnya cuman ya dari video call doang juga gitu. Yes, selalu positive thinking, itu yang paling penting. Selalu positive thinking. Nah, ini juga penting banget nih. Rajin mandi kalau udah beli barang dari kedai gitu. Terus juga harus cuciin plastiknya karena nggak tahu ada virus nempel sana. Betul banget. Karena anjuran dari dokter di sini juga sama. Jadi kalau misalnya ada barang yang kita terima mungkin dari orang atau dari apa yang dikirim ke sini, harus dicuci dulu semuanya. Jadi biar higienis lah istilahnya kayak gitu. Ini benar banget sih, karena emang kalau misalnya ya intinya sih kalau kita bersih, kita rajin membersihkan diri, pasti ya virus-virus juga pasti kan nggak bakal nggak bakal mendekat lah istilahnya gitu. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat kabar kemuliaan-Mu Tuhan. Iya, badminton turnamennya libur, jadi nggak ada apa-apa. Berikan bagimu Bapa yang mulia. Live with siapa lagi nih ya? Kenapa yang minta requestan cewek semua banyak ya? Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu. Tahu nggak? Seneng banget ngeliat foto yang ini nih. Berasa apa ya? Terima kasih kepada para donatur itu, kayak seneng ngeliat mereka juga bisa, airnya tuh udah deket dari permukiman mereka. Terus mereka juga bisa dapat air bersihnya hampir bisa lebih mudah lah dari sebelumnya. Senang sih bisa ngeliat mereka ini. Dan terima kasih juga ya sekali lagi buat para donatur. Terima kasih banyak semuanya. Kau bebaskan aku Tuhan, Kau lepaskanku dari belenggu dosa, Kau bebaskan aku dengan untuk menyembahmu. Social distancing menurut saya apa ya, mungkin balik lagi ke manusianya masing-masing sih kalau menurut aku ya. Walaupun misalnya kita dibilang social distancing juga, tapi
Kalau kita masih nggak disiplin sama diri sendiri, kita masih tetap apa ya, istilahnya masih tetap bandel lah gitu, tetap masih berkerumunan, terus kita masih tetap ngumpul-ngumpul. Nggak salah sih ngumpul-ngumpul, kalau memang keadaan kita semua sehat apa segala macam sih nggak masalah, cuman lebih baik memang menjaga jarak gitu. Mungkin juga kalau apa ya, tetap kumpul tapi setidaknya tetap jaga jarak lah. Terus juga kalau bisa untuk sekarang lebih proteksi sama diri sendiri, lebih paranoid lagi gitu. Kayak misalnya ada yang batuk sedikit, ya bukan dalam berarti kita ngejauhin ya, tapi kita mesti jaga jaga ke diri kita juga gitu. Terus yang lebih penting lagi, emang kalau bisa nggak penting-penting banget buat keluar rumah, ya sebenarnya ya nggak usah keluar juga gitu. Nih bener banget nih dari Lisa_Hapsari 16, di balik kejadian ini momen kayak gini bisa jadi salah satu pemersatu bangsa karena nggak mandang status sosial, agama dan ras. Indonesia saling jaga. Ini yang apa ya, yang gue juga bangga juga gitu. Masih banyak kok ternyata bukan di Indonesia aja, di dunia ini juga banyak kok orang baik. Masih banyak juga kok orang yang mau bantu, masih banyak juga orang yang peduli satu sama lain. Aku percaya kalau misalnya kita saling bantu, kita saling apa ya, saling mau memberikan hal yang positif buat orang-orang yang membutuhkan, pasti lebih indah lagi gitu loh. Lebih, kitanya sendiri juga yang bantu tuh pasti senang karena orang yang terbantu itu merasa diringankan bebannya. Itu yang paling aku senang juga gitu. Tanggapan aku buat orang yang berlebihan takut, jadi keinget ini deh, apa, Instagramnya yang si stand up comedian itu yang viral tuh, yang bintang Emon ya kalau nggak salah ya, yang tentang COVID-19 yang pertama. Lucu deh, emang bener sih, maksudnya apa, hidup mati di tangan Tuhan. Tapi dia bilang di situ, kalau emang hidup mati di tangan Tuhan, coba aja apa, jongkok di tol kalau nggak dicium Innova katanya. Itu lucu sih, emang bener maksudnya. Ada juga yang nyepelein, ada yang juga berlebihan gitu. Kadang yang berlebihan juga sebenarnya nggak bagus juga, bukan buat dirinya aja, tapi buat orang-orang sekitarnya. Dengan secara nggak langsung dia pasti juga membawa kabar-kabar yang, ini, ya itu yang tadi aku bilang, jatuhnya sama kayak media yang menyebarkan berita-berita yang negatif, dalam arti tanda kutip, hal-hal yang seperti penambahan virus corona ini segala macam, penambahan lagi ada yang meninggal atas COVID-19 lagi. Jadi itu yang secara nggak langsung ngedoktrin, bukan dia sendiri lagi, udah ke orang banyak gitu. Dan itu yang saya takutin gitu. Sebenarnya saya ulangi lagi, COVID-19 itu sebenarnya nggak apa ya, nggak seberbahaya apa yang kita pikir sebenarnya, asalkan kalau kita bisa menjaga kesehatan, jaga imun tubuh kita, jaga kesehatan kita, jaga istirahat. Itu tuh nggak virus itu nggak gampang masuk. Mungkin emang penyebarannya cepat, kita nggak bisa ngelihat virus itu, dan sangat-sangat cepat. Dan yang diberitain orang yang terpapar virus lagi, nambah lagi. Secara nggak langsung ya memang ya kita bakal terbawa. Tapi kalau misalnya kita lebih tenang, kita lebih bijak lagi untuk menanggapinya, sebenarnya kita bisa dapetin obatnya itu tuh murah gitu loh. Obatnya itu ya udah, kita olahraga, kita makan yang sehat, makan yang bergizi, makan yang benar, jangan sembarangan, terus juga kita jaga istirahat, minum vitamin juga. Itu yang paling penting sebenarnya. Kayak gitu.
Dulu katanya mau collab sama Cisania. Belum ada kabar lagi. Belum diajak collab. Gimana dong? Nah, betul. Banyak orang yang jadi paranoid karena lihat berita dan media. Apalagi sekarang media sosial tuh dari Instagram, Twitter, apa segala macam gampang banget orang akses. Jadi apa ya? Ya, jadi sebenarnya sayang sih kalau yang diberitakan tuh yang negatif gitu loh. Sebenarnya mereka bisa mengeluarkan berita yang lebih positif yang bisa membangun semangat mental kita gitu loh. Orang-orang yang mungkin sekarang lagi cemas, keadaannya lagi takut akan virus corona yang cepat banget. Jadi bisa lebih tenang lah istilahnya kayak gitu. Betul, karena ini masalah kita semua, jadi kita harus bisa saling menguatkan satu sama lain. Layak dipuji. Iya, terus juga aku kemarin melihat Instagramnya Kak Edozil, dia bagi-bagian hand sanitizer kan. Ternyata masih banyak orang di luar sana tuh yang nggak tahu cara pemakaian hand sanitizer, terus apa penggunaannya. Jadi aku juga nggak tahu sih sebenarnya apa yang salah, tapi memang mungkin banyak orang yang masih butuh pengetahuan, yaitu jadi ya mau nggak mau ya kita yang mungkin mengerti tentang hal-hal seperti ini bisa membantu orang-orang seperti itu gitu. Nah itu juga yang aku harapin dari kalian semua juga. Mungkin bantu orang nggak harus kita berdonasi atau yang lainnya, tapi dengan cara kita bantu orang-orang untuk apa ya, ngasih tahu berita yang positif, terus juga memberikan berita-berita yang membangun, itu juga salah satu dampak yang bisa menjadi positif juga buat orang-orang di luar sana gitu. Menurut aku COVID-19 lebih ke dampak positif atau negatif? Uh, Sebenarnya sih ada positif ada negatifnya. Semuanya tuh pasti ada positif dan negatif. Positifnya itu adalah ya mungkin kita di sini satu kita bisa beristirahat dari kesibukan kita selama ini, kita bisa dikasih Tuhan untuk refresh lagi diri kita, terus kita bisa lebih untuk menyadari lagi apa yang kesalahan kita dan sehingga bisa terjadi seperti ini. Terus juga negatifnya paling yaitu mungkin dilihat dari perekonomian, mungkin banyak dari ya orang-orang Indonesia juga yang terdampak juga gitu, mungkin karena dari driver ojol, terus juga dari taksi juga dan yang lain-lain juga, jadi berdampaknya ke mereka juga gitu. Sebenarnya sih kasihan juga, tapi ya gimana, kita harus nyari apa ya, kita harus bisa nyari apa ya, untuk mengatasinya gitu. Yaitu mungkin pemerintah melakukan hal yang di atas itu. Nah, siapa yang bisa membantu mereka ini? Mungkin dari kita ini, kita sedikit demi sedikit kita bantu, nggak ada yang tahu, bisa banyak yang terbantu kan. Betul, semua ujian pasti ada hikmahnya. Namanya kasus tetap saja negatif. Sebenarnya nggak selalu negatif kalau menurut aku ya.
Kalau kita selalu berpikiran negatif, ya semuanya yang kita dapat itu pasti negatif. Hmm, apa harapan yang benar-benar ingin dicapai banget oleh aku? Harapan yang benar-benar ingin aku capai sih sebenarnya aku pengen bisa berdampak buat banyak orang sih. Apa ya? Jujur sih ya, kalau boleh milih, jujur sih. Nggak, ini dalam diri aku aja sih. Kalau misalnya aku disuruh milih bisa jadi juara di dunia bulu tangkis, juara istilahnya ya pokoknya menjadi nomor 1 dunia lah pas segala macam, tapi nggak bisa berdampak buat orang. Dan pilihan berikutnya bisa menjadi dampak buat orang, bisa membantu banyak orang, bisa menjadi berkat buat orang, dan tidak menjadi juara. Aku lebih pilih yang kedua sih. Karena ya kalau menurut aku sih hidup bukan cuma dari olahraga aja. Ya jujur aja sih emang olahraga satu ya buat banggain negara juga, Indonesia, buat banggain keluarga juga, orang-orang terdekat, mencari nafkah juga dari pekerjaan olahraga ini. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya kita nggak bisa berdampak buat orang, atau jatuhnya jadi kita memikirkan diri kita sendiri, ya menurut aku sih itu nothing sih, percuma. Itu sih harapan terbesar aku. Pengen rasanya banyak, pengen bantu banyak orang gitu. Aduh, merinding. Iya betul, karena kita dilahirkan Tuhan untuk jadi berkat. Bahkan sampai sekarang pun aku nggak tahu kenapa aku bisa nyampe di dunia bulu tangkis, bisa dapat ini, dapat itu. Ya kalau bukan karena berkat dari Tuhan aja sih, atau kemurahan hati Tuhan ngasih ini, ya aku rasa aku nggak bisa dapetin ini. Makanya aku kenapa selalu bilang, sebenarnya banyak orang, banyak atlet yang lebih hebat dari aku gitu. Dan aku dikasih berkat dan kepercayaan yang Tuhan kasih selama ini, hasil yang udah dikasih, ya itu menurut aku udah jauh dari ekspektasi aku. Itu sih. Ya pengennya sih bisa juara dan bisa berdampak ya. Ya itu pengennya sih juga seperti itu. Dan itu juga aku berusaha untuk seperti itu. Dan aku juga pengen banget buat kalian semua, apalagi yang fans aku juga mungkin yang udah ngikutin aku dari lama atau baru ngikutin aku juga. Aku pengen juga buat kalian semua tuh banyak bisa berdampak buat orang. Apapun itu yang kalian lakukan, mungkin dari sekedar membantu, let's say yang paling kecil banget, bantu orang nyebrang aja tuh udah. Kalian cobain deh, sekali-sekali kalian bantu, niatin pengen bantu orang, apapun itu, hal-hal kecil aja, itu tuh rasanya beda banget, kayak ada kepuasan tersendiri, beda dari hal apa ya, kita dapat dapat misalnya dapat barang yang kita udah inginin dari dulu banget, sama kita ngelakuin itu tuh beda, kepuasannya tuh beda banget. Dan aku pengen kalian seperti itu semuanya, sebisa mungkin semakin banyak orang baik, semakin banyak juga orang yang dibantu gitu.
Hmm. Kalau ajak main film mau nggak? Enggak. Buat saat ini aku nggak mau. Karena fokus aku tetap Olimpik. Niat terus tapi jarang dapat orang yang harus dibantu. Pasti ada. Nanti ada masanya pasti ada. Yang penting apa ya? Aku ada catatan nih. Aku sempat catat waktu itu di Alkitab. Aku catatnya tuh mana ya? Eh, mana ya kemarin ya? Mana ya kemarin ada? Aku catat. Ada pokoknya intinya tuh kalau kita bisa menolong orang itu saat ini, kenapa kita harus menunggu gitu? Itu pasti ada masanya nanti kalian ketemu orang atau situasi di mana kalian harus gunain itu sebagai untuk bantu orang pasti. Dan jangan pernah udah nanti aja, mungkin nanti ada lagi kesempatannya. Jangan. Halo Kak Sari. Ditunggu lagunya yang kemarin. Nggak sabar mau lihat. Halo Bos Muli. Kakak sakit ya makin kurus. Enak aja. Enggak lah, nggak sakit. Fit ini. Stay strong. Di asrama aja makin strong ini. Capek jadi orang baik terus tapi dimanfaatin. Ini banyak juga sih. Apalagi sekarang di masa-masa sekarang kita berbuat baik tapi banyak orang yang manfaatin kita. Banyak. Aku juga kadang sempat berpikir, tau gitu buat apa ya kita berbuat baik. Tapi sempat aku baca ini salah satu politikus juga, dia punya papanya itu dokter. Jadi si papanya itu tuh selalu bantu pasien-pasien yang nggak punya uang untuk ya let's say operasi dan lain sebagainya macam. Terkadang si anak ini bilang, papa emang nggak takut dimanfaatin sama orang? Di situ bapaknya jawab, kamu nggak bakal ngerti kenapa papa ngelakuin ini. Tapi papa cuma pengen bilang, urusan papa sama Tuhan itu janji papa ya untuk bantu orang, bantu banyak orang. Kalau misalnya dia itu untuk memanfaatkan papa ya, itu biar urusan mereka sama Tuhannya. Nah dari situ aku mikir kayak, oke, kita emang berbuat baik tuh kita, kalau emang kita udah ikhlas, udah tulus, itu ya biar kita sama Tuhan aja yang tahu gitu. Kalau emang dia manfaatin kita ya itu juga biar jadi urusannya dia sama Tuhannya gitu. Siap, ditunggu Kasari lagunya. Terima kasih, sehat-sehat terus ya kalian juga semuanya. Sering-sering live nih. Ya nggak sering juga sih karena kemarin udah janji aja aku hari ini mau nge-live, jadinya ya udah aku live deh.
Siapa lagi ya? 10 tahun ke depan, hidup Jonathan maunya kan seperti apa? Aku nggak pernah tahu hidup aku ke depannya mau kayak gimana. Yang penting aku jalanin dulu deh yang sekarang. Ya sekarang profesi aku bulu tangkis, ya udah aku lakuin aja bulu tangkis. Terus juga apa yang Tuhan izinin lewat di depan aku, ya aku juga jalanin. Contohnya ya salah satunya jalanin Satu Nusa. Tapi itu juga bukan aku yang jalanin juga, nggak sendirian juga, ada tim juga, ada teman-teman juga yang bantu gitu. Intinya sih apa aja yang Tuhan izinin terjadi di depan, ya bantu, didoain dulu. Kalau emang ini jalan Tuhan untuk aku jalanin, ya udah aku jalanin. Dan nggak pernah kepikiran 10 tahun ke depan mau hidupnya mau kayak gimana, nggak tahu. Yes, betul banget. Nggak usah berharap timbal balik sama orang yang sudah kita baikin. Tapi tulus aja dan ikhlas. Apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. That's right. Betul banget. Pelatih aku suka bilang itu. Itu dalam apa ya? Itu kalimat itu, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Sebenarnya bukan dari hal kebaikan aja sih. Dari pekerjaan kita juga gitu loh. Kayak misalnya kita menabur, kita udah kerja benar dengan benar, terus kita kerja dengan giat, terus juga misalnya let's say sekolah, kita udah belajar dengan baik, kita belajar dengan sungguh-sungguh, pasti nanti hasilnya ada gitu. Mungkin nggak sekarang, mungkin nggak setahun ini, mungkin nggak 2 tahun ini, tapi mungkin nanti dikasihnya 3-4 tahun yang akan datang, kita nggak pernah tahu. Nah itu yang kita harus lakuin juga. Hi Victor, how are you? And congrats for champion All England. Oh, many fans of you, Victor. Hi Brunei. Mau bilang apa sama Jojo 10 tahun yang lalu? 10 tahun lalu aku umur berapa ya? 12 ya? 13, 12. Pengen ngomong apa ya? Pengen ngomong jangan sia-siain waktu sih. Karena waktu jalannya cepat banget. Itu benar-benar sekilas dan ya kita nggak pernah tahu kejadian apa yang akan terjadi di depan. Jadi lakuin apa yang terbaik di saat kamu bisa lakuin itu sih. Paling itu. Apa 3 permintaan yang ingin dikabulkan? Permintaan yang mau dikabulin. Pertama sebenarnya aku pengen nggak ada apa ya, kalau bisa tuh di dunia ini nggak ada berita tentang apapun gitu. Jadi tenang aja hidupnya damai. Pengennya sih gitu. Cuman kan rasanya itu susah banget ya. Terus kedua pengen apa ya? Pengen orang hidupnya tuh setara semuanya dalam hal apapun. Kadang ada orang yang sekarang merasa dirinya di atas, jadi menganggap orang lain tuh lebih di bawahnya, dan orang yang di bawahnya merasa minder gitu. Terus yang terakhir apa ya, pengen banyak orang yang lebih tergerak hatinya sih
buat bantu sesama. Paling gitu. Iya, harus banget. Ini yang perlu apa ya? Ya aku juga ada masanya aku sempat berpikir negatif segala macam, sempat ada. Ya namanya manusia kan, manusia biasa pasti sempat lah ada ngerasa apa ya, ngerasa dirinya tuh kok begini, kok begitu gitu. Tapi ya harus emang lebih banyak positifnya sih. Karena ya ada yang tertulis hati yang gembira ya obat dari segalanya. Gitu. Oh ya, mau ingetin lagi sekali lagi, jangan lupa di follow Satu Nusa supaya nggak ketinggalan tentang lelang dan giveaway baju tanding aku nanti. Oke? Di masa depan kalau Dagan Nurangkit mau jadi pelatih nggak? Apa ya? Pengen sih. Tapi ya kita nggak pernah tahu ke depannya gimana kan. Sebenarnya pengen sih. Itu kan juga salah satu bantu juga kayak pelatih aku juga sekarang. Aku bisa berpikir dewasa. Aku bisa berpikir lebih bijak lagi ya, salah satunya dari beliau juga, dari Coach Henry, Coach Irwansyah juga yang bantu aku juga buat lebih dewasa lagi menyikapi apa ya, menyikapi hidup ini gitu. Jadi ya emang hidupnya bukan cuma bulu tangkis doang, banyak hal yang kita bisa ambil itu. Cuman emang mereka selalu ngajarin aku tentang banyak hal kehidupan gitu. Jadi aku juga pengen melakukan hal yang sama gitu, apa yang seperti mereka lakuin. Jadi komentator atau jubir, aduh, enggak deh, kayaknya enggak. Oh ya, di jam 9, dikit lagi, 2 menit lagi. Thank you ya semua yang udah gabung. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah berdonasi untuk teman-teman di NTT waktu itu. Terima kasih banyak. Maaf baru update. Dan ditunggu ya next campaign-nya besok. Kita bantu teman-teman untuk lawan COVID-19. Oke? Semangat terus buat kalian semua. Stay home, stay safe. Jangan lupa olahraga. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga makannya. Jangan lupa minum vitamin juga. Dan jangan lupa berjemur, oke? Bye-bye. See you.